Khotbah Minggu hari ke-180, 29 Juni tahun 2025, Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 21, Elia memilih Elisa sebagai penggantinya. 2025. Firman Tuhan pada hari ini atau khotbah minggu ini di hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 adalah diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 15 sampai dengan 21 dengan perikop Elia di Gunung Sinai. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damaskus, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Jehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elia. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu." "Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tahu di sini ada beberapa hal yang perlu kita catat, yaitu Elia dipanggil oleh Allah untuk mengurapi Hazael sebagai raja Aram atau Syria, kemudian mengurapi Yehu sebagai raja Israel, dan mempersiapkan Elisa sebagai pembantunya menggantikan Elia sebagai nabi. Sebelum kita masuk dalam latar belakang pemilihan daripada hal tersebut, kita masuk dalam perikop hari ini
bulan Juni selama 1 bulan, yaitu transformasi spiritual dari hidup lama dalam dosa menuju hidup baru bersama dengan Yesus Kristus, dan sekaligus menjadi saluran berkat melaksanakan karakter Allah sebagai kasih yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Itulah pesan moral dalam ayat selama 1 bulan Juni. Sekarang kita masuk dalam khotbah minggu ini. Apa latar belakang 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai dengan 21? Adanya rencana Allah untuk memilih Hasan. Dan kemudian sebagai latar belakang, melalui panggilan Tuhan pada Elia untuk melanjutkan pelayanan dan misinya. Jadi ada misi daripada Tuhan lebih baik. Untuk pelayanan misinya, dia mengurapi Hazael sebagai Raja Aram untuk membunuh yang menyembah berhala. Kemudian Yehu diangkat sebagai Raja Israel juga untuk membunuh yang menyembah berhala. Kemudian pemilihan Elia kepada Elisa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah adalah untuk melanjutkan misi Allah sebagai tugas Elia, yang mana dalam kesulitan Elia menghadapi tantangan, tapi Allah melihat, maka Allah memerintah kepada Elia untuk memilih Elisa sebagai pembantunya. Memang dalam tantangan Elia kita lihat ya, pada waktu dia berhadapan dengan Raja Ahab dan sampai membunuh 450 Nabi Baal, dan dia membuat suatu tantangan kepada nabi-nabi Baal untuk membakar bakaran ya, persembahan kepada Tuhan, mendatangkan api, namun Nabi Baal tidak bisa mendatangkan api. Dengan tantangan banyak dihadapi oleh Elia, maka Allah ingin melanjutkan misi daripada Elia, maka diangkatlah Nabi Elisa sebagai pembantu daripada Elia. Dan kalau kita lihat dalam pengangkatan Elisa sujud kepada orang tuanya. Setelah dia sujud kepada orang tuanya, maka dia mencoba memberikan berkat kepada anak buahnya, menyembelih sapi-sapinya dengan kayu bakarnya sendiri. Kayu yang membajak sapi itu yang dibikin membakar sapinya dibagikan kepada buahnya. Lalu dia mengikut. Dari pembajak sapi menjadi nabi, itulah transformasi yang dihadapi oleh Elisa dengan dipilih oleh Elia setelah jubahnya dilemparkan kepada Elisa. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang, apa tujuan utama daripada perikop ini? Tujuan utama adalah rencana Allah untuk memilih Raja Syria dan Raja Israel untuk menumpas penyembah-penyembah berhala. Nah kemudian yang lolos dari Raja Syria dan Raja Yehu Israel itu akan diselesaikan oleh Nabi Elisa. Dan Tuhan Allah juga membuat sisa 7.000 orang dari bangsa Israel dipilih dan diselamatkan, yang tidak pernah sujud menyembah berhala. Mereka masih murni pengikut setia Allah. Pilihan Allah adalah bagi orang yang tidak menyembah berhala. Itu menjadi bagiannya. Sehingga tujuan utama dalam hal ini, melalui panggilan Tuhan pada Elia untuk melanjutkan pelayanan dan misinya. Jadi badannya long lasting continue effort dari Tuhan untuk melanjutkan misinya. Karena tidak bisa berhenti begitu saja seperti kita. Dari sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, memilih murid-muridnya, murid-muridnya memilih rasul, rasul memilih para hamba-hamba Tuhan sampai saat ini. Tidak terputus pemberitaan firman Tuhan. Itulah misi daripada Tuhan Allah yang sebenarnya. Jangan sampai berhenti pemberitaan firman Tuhan di tengah jalan
harus tetap berlangsung secara terus-menerus, generasi ke generasi, dari ayah ke anak, anak ke cucu, dan seterusnya. Jangan pernah berhenti dalam pemberitaan firman Tuhan selama kita masih di dunia ini. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya melanjutkan pelayanan dan misi Allah. Itu dulu. Jadi ada pesan moral, melanjutkan pelayanan dan misi Allah. Itu yang utama. Artinya dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, bekerja sepenuh hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di sini dikatakan pentingnya melanjutkan pelayanan dan meneruskan misi Allah. Meskipun dalam situasi sulit kita hadapi tantangan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam lingkungan masyarakat, namun itu tidak menghambat kita untuk terus melanjutkan pelayanan Allah sesuai dengan visinya dan misinya. Nah, kemudian hal ini juga Allah melihat depresi daripada Elia yang sangat besar. Tantangan waktu menghadapi Raja Ahab. Dia harus dibunuh karena dia banyak membunuh nabi-nabi Baal daripada Raja Ahab. Dengan demikian maka dia diselamatkan oleh Tuhan ke Gunung Sinai dan memerintahkan seperti perintah saat ini, memilih raja, mengurapi Raja Hazael sebagai Raja Aram atau Syria, dan mengurapi Yehu sebagai Raja Israel, dan memilih Nabi Elisa menjadi pembantunya. Nah, sekarang apa implementasi atau penerapan daripada perikop ini? Kita lihat implementasinya adalah Allah ingin perlunya memilih pendamping penerus meskipun melanjutkan tugas yang berat. Jadi perlu ada melanjutkan tugas untuk berlanjutnya pemberitaan firman Tuhan, yaitu dari Nabi Elia kepada Nabi Elisa. Rencana ini sudah jelas. Kalau kita lihat, Nabi Elisa adalah naik ke surga, tidak di dunia. Maka disitulah rencana Allah yang sangat mulia menggantikan Elia yang terangkat ke surga dan menjadi Elisa sebagai pengganti Elia, sama persis dan bisa menyerupai Elia. Nah, kemudian bersyukurlah dan menghormati orang tua. Elisa dalam pemilihannya sebagai nabi, dia sujud kepada orang tua dan meminta restu dari orang tua. Kemudian menyembelih semua sapi-sapinya yang dipakai untuk membajak tadi. Dan kayu-kayu pembajaknya dibikin menjadi kayu bakar untuk memasak sapi-sapinya. Dan dia bersedekah, memberikan kepada anak buahnya. Setelah itu baru dia pergi ikut Elia. Inilah khotbah minggu ini. Pesan moralnya adalah yang perlu kita jalani adalah melalui panggilan Tuhan pada Elia untuk melanjutkan pelayanan dan misinya. Jadi jelas pelayanan dan misi Tuhan yang berkesinambungan tanpa batas sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan yang paling penting adalah pemilihan Raja Hazael dari Syria untuk membunuh para penyembah-penyembah berhala dan mencium batu. Kemudian yang lolos dari Hazael dibunuh oleh Raja Yehu yang membunuh penyembah-penyembah Baal. Dan lolos dari mereka dibunuh oleh Nabi Elisa. Sehingga ada secara terus-menerus untuk membasmi penyembah-penyembah berhala yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan kemudian Nabi Elisa dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan perjuangan daripada Nabi Elia. Demikianlah firman Tuhan khotbah pada minggu ini. Pelayanan panggilan Tuhan harus berkelanjutan dari orang tua kepada anak
dari anak kepada cucu, dari cucu, dan seterusnya, generasi demi generasi, untuk membangun misi Allah yang sebenarnya ke dunia ini. Karena dikatakan begitu besar kasih setia Allah pada dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Karena dalam Yeskiel pasal 11 ayat 33, Allah tidak ingin kematian orang fasik, tetapi pertobatannya supaya ia beroleh hidup yang kekal. Pedoman kita pada bulan Juni, transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru dan menjadi saluran berkat. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga khotbah minggu ini menjadi pegangan bagi kita untuk melanjutkan misi Tuhan melalui orang tua, melalui anak, dan generasi seterusnya. Amin. Tuhan memberkati.